Sudah 100 tahun, puzzle catur harimau merak ini tak terpecahkan. Bahkan dua guru catur agung pun tak berdaya. Kecuali dewa catur dari dulu yang turun tangan sendiri. Kalau tidak, meski 100 tahun lagi, mungkin takkan ada yang bisa memecahkannya. Orang ini gila. Jadi gila karena ketakutan oleh puzzle catur. Menantang puzzle catur ini bisa mati atau terluka. Para hadirin, masih adakah yang ingin maju mencoba? Siapa yang bisa memecahkan puzzle catur harimau merak ini langsung dapat 1000 tael perak dan akan dihormati sebagai tamu kehormatan keluarga Hartono. Puzzle caturnya terlihat familiar. Ayah pernah mengajarkanku. Sepertinya tidak sulit. Bukankah kau putri menantu idiot keluarga Hartono? Kau juga bisa main Weiqi? Ayahnya pembawa sial, anaknya juga idiot. Ayahku bukan idiot. Kalian ngapain sih? Kalianlah yang idiot. Kau yang idiot, jangan ganggu ayahku. Pergi, San. Ayah. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayah, kau baik-baik saja? Kalau aku berhasil memecahkan puzzle caturnya, apakah aku bisa dapat uang untuk beli makanan buat ayah? Mang R, pecahkan itu. Baik. Ambil mangsa dari mulut harimau. Kenapa saling terhubung? Bulu merak menguncup, hancurkan mata lebih dulu. Ayah, aku menang. Mang R hebat. Banyak sekali. Burung merah. Bapak Fandi. Cepat lihat. Puzzle catur harimau merak sudah terpecahkan. Suara burung Phoenix. Benar-benar suara burung Phoenix. Bisa memanggil fenomena suara burung Phoenix. Kemampuan catur pemecah teka-teki ini tidak kalah dari dua guru catur agung. Keluarga Tan ingin mendapatkan buku catatan catur keluarga Hartono, sangat ingin memusnahkan keluarga Hartono. Nah, akhirnya ada harapan. Sampaikan perintah. Dengan segala cara, pastikan sebelum keluarga Tan temukan orang berbakat yang memecahkan teka-teki itu. Baik. Enak. Dewi. Kamu saja yang makan. Bapak saja yang makan, Dewi tidak lapar. Bapak, Dewi akan berusaha keras mencari uang lebih banyak untuk mengobati Bapak. Setiap hari makan paha ayam. Bagus, setiap hari makan paha ayam. Joko Widodo. Ada apa kok panik? Baru saja, bintang Phoenix di langit tiba-tiba bergerak ke selatan, menunjuk ke kota Yogyakarta. Suara burung Phoenix muncul. Puzzle catur harimau merak yang teratas dari 5 puzzle besar Telah terpecahkan. Cepat, ikut aku ke kota Yogyakarta. Dengan segala cara, kita harus temukan orang ini. Pecatur negeri timur laut terus mendesak menganggap negeri Indonesia Raya tak berdaya. Hanya dia yang bisa mengubah keadaan. Puzzle catur harimau merak milik keluarga Hartono ternyata terpecahkan. Bisa memanggil suara burung Phoenix, pemecah teka-teki itu, kemampuan caturnya pasti di atas tingkat 7. Tidak bisa menunggu lagi. Hari ini, biarkan anakku menghancurkan keluarga Hartono. Seperti papan ini. Bisa dihancurkan dengan mudah. Kalau aku juga bisa main catur di sana. Masuklah.
catur ini. Bidak hitam diletakkan di tengah papan bisa menghidupkan seluruh naga. Lalu mengurung bidak putih. Udah, berhenti main. Dasar anak kurang ajar. Pergi kerja. Siapa suruh ngintip? Rio Hartono, aku tidak mengintip. Aku cuma mau kasih tahu satu langkah berikutnya. Masih ngeles di sini. Jangan ganggu Dewi Permata. Dasar ayah dungu. Dulu kau bunuh nona ketiga kami. Cuma dihukum kerja di kandang sapi. Sudah sangat baik hati. Dasar pelacur kecil. Berani-beraninya mencuri ilmu catur. Tidak tahukah perempuan dilarang belajar catur? Ikut aku temui kepala keluarga. Ayo. Aku tidak mencuri ilmu catur. Bagus. Berani-beraninya mencuri uang juga. Aku tidak. Uang ini hadiahku karena berhasil memecahkan puzzle catur harimau merah. Omong kosong. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Jangan pukul ayahku. Serang. Ayah, jangan sentuh ayahku. Jangan pukul ayahku. Jangan sentuh. Pukul dia habis-habisan. Jangan pukul ayahku. Aku tidak mencuri uang. Masih berani membantah? Tekan dia ke tanah. Aku akan melumpuhkan tangannya. Siap. Jangan. Rio Hartono. Kepala keluarga memanggil semua murid kembali untuk rapat. Katanya suara merak muncul. Puzzle catur harimau merak telah dipecahkan. Benarkah? Siapa yang memecahkannya? Tidak tahu, tapi kabar ini sudah tersebar ke seluruh kota. Kepala keluarga sedang berusaha sekuat tenaga mencari orang hebat itu. Tak kusangka di kota Yogyakarta ada ahli catur sehebat itu. Kalau bisa berguru padanya, sungguh suatu kehormatan besar. Tangkap mereka, bawa mereka menghadap kepala keluarga. Ayo pergi. Puzzle catur ribuan tahun telah terpecahkan. Astaga, kota Yogyakarta masih bisa menyaksikan kemunculan suara merak. Jangan-jangan dewa catur dari dulu telah kembali? Konon setelah memecahkan puzzle itu, dia hanya mengambil 10 tile perak. Bahkan namanya pun tidak ia tinggalkan. Sikap luhur seperti ini tingkatannya mungkin melebihi dewa catur. Kami mohon orang hebat yang memecahkan puzzle itu untuk menampakkan diri. Keluarga Hartono bersedia membayar harga apapun untuk mengundang orang hebat itu duduk di keluarga Hartono. Mohon orang hebat menampakkan diri. Orang hebat itu tetap tidak mau muncul. Mungkinkah sudah didahului oleh keluarga Tan dan direbut duluan? Jika benar begitu, kompetisi besar bulan ini, keluarga Hartono pasti akan kalah telak. Permata. Berdiri. Permata. Kakek, sebenarnya akulah yang memecahkan puzzle caturnya. Dasar kurang ajar, kau mau bunuh aku ya? Rio Hartono. Ada apa ini? Laporkan ke kepala keluarga. Ayah dan anaknya ini mencuri uang perak. Ketahuan basah. Murid sengaja membawa mereka ke sini untuk diadili oleh kepala keluarga. Aku tidak mencuri. Kami tidak mencuri. Diam. Berani-beraninya mencuri uang keluarga Hartono. Berani sekali kalian usir mereka. Siap. Pergi. Kakek, aku tidak. Diam, jangan panggil. Aku benar-benar buta. Membiarkan ayahmu membunuh anakku. Hingga keluarga Hartono jadi bahan tertawaan. Keluarga Hartono jatuh ke titik ini. Semua karena kalian berdua pembawa sial. Aku tidak mencuri. Uang perak itu kudapatkan setelah memecahkan puzzle catur harimau merah dengan cara yang sah. Omong kosong. Kepala keluarga. Dia pasti cuma ingin mengaku-ngaku sebagai orang itu, agar diperhatikan oleh bapak. Niatnya busuk sekali. Kakek, aku benar-benar tidak berbohong. Kumohon,
Percayalah padaku sekali ini, kakek. Aku mohon. Percayalah padaku sekali ini. Aku benar-benar tidak berbohong. Kakek, percayalah padaku, kakek. Baik, kalau begitu katakan, siapa yang mengajarimu bermain catur? Ayahku yang mengajariku. Benar. Benar, aku yang mengajarinya. Aku adalah dewa catur. Jangan tertawakan ayahku. Jangan tertawakan ayahku. Seluruh kota Yogyakarta tahu. Budi Santoso itu cuma orang bodoh yang tidak bisa bedakan bidak hitam dan putih. Bukan begitu. Ayahku sangat hebat. Dia... Cukup. Mulut manis, penuh kebohongan. Pengawal, usir mereka keluar dari kota Yogyakarta. Mulai sekarang, mereka tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Hartono. Siap. Kau pergi. Jangan lepaskan aku. Pergi. Jangan. Bocah Hartono. Agus Hartono. Terakhir kali, saat anakku sedang bertapa, kau mengandalkan dukungan ahli catur peringkat 5, masih bisa bertahan hidup. Sekarang, utang lama dan dendam baru akan kita selesaikan tuntas. Chen Pifu. Kali ini kau mau apa lagi? Perkenalkan, ini adalah anakku Anditan. Sejak kecil sudah sangat mahir dalam catur. Dia adalah bakat catur langka yang muncul sekali dalam 100 tahun. Kini beruntung bisa berguru pada Bapak Hendra Putra. Dengan waktu, pasti akan menjadi guru catur agung. Hendra Putra peringkat keempat dari 36 master di negeri Indonesia Raya. Adalah saya. Keluarga Tan ternyata sudah mendatangkan master peringkat 6 untuk berjaga. Bukankah ini berarti ingin memojokkan keluarga Hartono ke jalan buntu? Hari ini, anakku telah bertekad untuk dalam waktu 1 batang dupa mengalahkan semua pemain catur keluarga Hartono. Para sampah keluarga Hartono, siapa yang berani menerima tantangan? Andi, Ditan. Kalau kamu kalah... Jika anakku kalah, syaratnya kamu bisa mengajukan apa saja. Jika anakku menang, keluarga Hartono harus menyerahkan semua catatan permainan catur. Semua harta atas namanya masuk ke keluarga Tan. Jika keluarga Hartono takut tidak berani menerima tantangan, maka hancurkanlah ini dengan patuh gelar keluarga catur selama 100 tahun. Semua orang di bawahnya tidak boleh lagi bermain catur. Bicara besar tanpa malu. Baik pertarungan ini, Skewos Hartonoku menerima. Baik. Semut keluarga Hartono. Siapa yang berani bertarung denganku? Aku yang akan... Anak kecil yang masih bau kencur. Tak perlu Rio Hartono turun tangan. Aku yang akan menghabisi kamu. Kalian berdua majulah bersama. Semut sebanyak apapun masih bisa menggoyahkan gajah. Anditan langkahnya sangat cepat. Dia melawan 2 orang, terlalu sombong ya. Bahkan setiap langkahnya bisa agresif. Anditan ternyata bisa memanggil piaraan catur. Kedua kakak senior, hati-hati ya. Gerakan ini kuat sekali, ya. Anditan melawan 2 orang. Masih berpikir teliti, gaya caturnya stabil. Mungkin sudah mencapai level 4 dan... dalam 30 langkah, kedua orang ini pasti kalah. Salah, tidak sampai 10 langkah kedua kakak akan kalah. Bandel. Kalau begitu, menyerahlah. Buruk.
kalah harus terima hukuman. Aduh, tanganku. Hanya pakai 6 tangan. Dia lebih hebat dari yang kukira. Tapi ya cuma segitu. Bandingkan dengan Dewi Permataku, dia jelas kalah jauh. Sampah keluarga Hartono. Siapa lagi berani lawan aku? Aku tantang kamu. Betul, Dewi Permata, lawan dia. Kakek, asal kamu keluarkan ayahku dari kandang sapi, aku pasti bisa mengalahkannya. Bahkan anak perempuan yang masih menyusu pun sudah dikerahkan. Apa keluarga Hartono sudah kehabisan orang? Bukankah malu keluarga Hartono sudah cukup banyak? Pergi sana! Master Fan, soal hidup mati keluarga saya ini sekali lagi harus merepotkan Anda. Baik. Bocah tua, kalau kamu sudah bosan hidup, aku akan kabulkan keinginanmu. Anak muda, jangan terlalu sombong. Hati-hati, kesenangan berlebihan bisa berujung nestapa. Lihat, Master Fan juga memanggil piaraan catur. Anditan ternyata bisa. Seimbang melawan Master Fan. Anditan ini ternyata bisa memaksa Master Fan sampai ke titik ini. Jangan-jangan kemampuannya sudah setara Master 5 segmen. Potnang atau yang kalah. Wow, niang pada untuk niai pada satu langkah ini. Di sana, cepat letakkan di sana. Diam. Dasar anak perempuan. Kalau kamu mengganggu konsentrasi Master Fan, ku potong lidahmu. Kalau diletakkan di sini, maka potensi menjadi naga akan terputus. Ini terlalu berisiko. Jangan melawan lagi. Nyawamu ini akan jadi milikku. Belum tentu. Sudah sampai di titik ini, harus nekat saja. Cepat lihat. Warga putih berubah menjadi naga putih. Kita masih gak ada harapan menang. Langkah yang bagus. Sudah terlambat, percuma. Cukup menarik. Tapi hanya itu saja. Ini adalah pembantaian naga. Master Fan. Aku kalah. Kalau saja aku mendengarnya, tidak akan sampai. Agus Hartono. Masih mau berjuang mati-matian. Dupa ini sudah hampir habis terbakar. Mungkinkah surga ingin menghancurkan keluarga Hartono? Kepala keluarga Dewi mungkin bisa dicoba. Dewi Permata, kemarilah. Kamu yang maju. Kalau bisa menang, apapun syaratnya akan kukabulkan. Benarkah? Kepala keluarga, jangan sampai. Kalau gadis ini kalah lagi, maka muka keluarga Hartono yang berusia ratusan tahun benar-benar akan hilang. Mohon kepala keluarga pertimbangkan matang-matang. Sekarang, apa masih ada yang bisa bertanding? Tenang saja kakek, Dewi janji tidak akan mengecewakanmu.
Dewi Permata dari keluarga Hartono. Mohon bimbingannya. Main catur denganku butuh taruhan. Kamu mau taruh apa? Dengan nyawaku cukup. Satu lagi yang tidak takut mati. 5 langkah. Kalahkan kamu dalam 5 langkah. Apa? 5 langkah. Mana mungkin? Sombong sekali. Tidak tahu diri, anakku. Jangan tahan-tahan. Ayahmu hari ini akan mempermalukan keluarga Hartono habis-habisan. Silakan. Cuma cari sensasi. Ini gaya main apa? Sama sekali tidak teratur. Sudah kubilang dia tidak bisa. Teknik ini jangan-jangan Kamu sebentar lagi kalah. pola matikan 5 biduk. Burung merak. Benar-benar burung merak. Suara merak. Suara merak muncul lagi. Dia benar-benar ahli yang memecahkan puzzle catur harimau merak. Menang. Tidak mungkin. Aku memang jenius. Bagaimana mungkin? Bisa kalah dari seorang gadis kecil? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Atas dasar apa-apa? Keluarga Hartono malah mengklaim sebagai keluarga catur turun-temurun ratusan tahun. Bahkan membiarkan anggota keluarganya menjiplak catatan permainan catur, mencari jalan pintas. Sangat memalukan. Rudianto Tan, pemenang sudah jelas. Sekarang coba lihat bagaimana kau mau mengelak. Pola matikan 5 biduk diciptakan oleh Dewa Catur 10 tahun yang lalu. Catatan permainannya sangat rahasia. Hanya Ketua Akademi Catur Indonesia Raya dan 2 guru catur agung yang mengetahuinya. Kau cuma seorang gadis kecil. Bagaimana kau bisa tahu? Aku tidak menjiplak. Pasti kau mencuri catatan permainan Dewa Catur. Aku hanya kalah dari Dewa Catur, bukan kalah darimu. Suara Feng Huang tadi, itu cuma kebetulan. Aku tidak mencuri catatan permainan. Pola ini diajarkan ayahku padaku. Benar-benar aku yang mengajarkannya. Omong kosong. Seorang idiot rendahan yang menjijikan masak lebih hebat dari Dewa Catur masak sih. Kepala keluarga. Catatan permainan itu curian atau bukan, cukup kirim orang ke tempat tinggal ayah dan anak itu periksa, nanti ketahuan. Berani kau, keluarga Hartono, bukan tempatmu berbuat semaumu. Kalau memang Dewa Catur, keluarga Tan akan mengakui kekalahan. Tapi kalau menggunakan cara-cara kotor dan keji, keluarga Tan juga bukan keluarga yang mudah ditindas. Kakek menyuruh mereka menggeledah. Ayah dan aku hati nurani bersih. Memang hati nurani bersih. Rudianto Tan, jika kau berani memfitnah, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Geledah. Siap. Kepala keluarga. Ini ditemukan di kandang sapi keluarga Hartono.
Wah, benar seperti yang kuduga. Berani-beraninya menjiplak buku catatan catur Dewa Catur. Apa maksudmu? Itu bohong, aku tidak. Masih membantah, lalu ini apa? Pola matikan 5 biduk. Bukan begitu. Agus Hartono, masih ada yang mau kau katakan? Di usia muda sudah berbuat curang dan penipuan. Permainan tadi tidak boleh dihitung. Jika tak ada satupun dari keluarga Hartono yang bisa mengalahkanku, anggap saja kalah. Percayalah padaku, pola ini semua digambar sendiri oleh ayahku. Semua aku yang gambar. Feng Ming itu kulihat dengan mataku sendiri. Tidak mungkin palsu, tapi buku catatan catur ini, bagaimana menjelaskannya? Mungkinkah yang memecahkan permainan tak terselesaikan benar-benar orang lain? Joko Widodo tiba. Sudah bertemu dengan Bapak Joko Widodo? Langsung ke pokok permasalahan saja. Di mana orang yang berhasil memecahkan puzzle catur harimau merak? Cepat antar saya menemuinya. Bapak, memang benar ada orang yang berhasil memecahkan puzzle itu. Tapi kami tidak tahu siapa orangnya. Turnamen catur negeri Indonesia Raya akan segera dimulai. Seluruh kota Yogyakarta hanya punya satu kuota. Keluarga Tan pasti akan merebutnya. Kami baru saja. Jelas-jelas melihat suara merak mendarat di sini. Bagaimana mungkin Bapak tidak tahu? Dewi. Kemarilah. Bapak Joko Widodo. Orang yang baru saja menyebabkan suara merak itu adalah cucu perempuan saya, Dewi Permata, yang menyebabkannya. Puzzle catur harimau merak. 2 guru catur agung pun tak berdaya. Kamu malah bilang padaku dipatahkan oleh seorang gadis kecil. Agus Hartono, berani-beraninya kamu menipu Bapak Joko Widodo. Bapak, memang tadi ada suara merak yang muncul. Tapi dengan gadis kecil ini sama sekali tidak ada hubungannya. Sebaliknya, dia dengan tidak tahu malu mencuri catatan permainan catur. Sungguh memalukan. Omong kosong. Kamu ngomong sembarangan, itu ayahku. Cukup. Aku hanya ingin tahu di mana sang ahli itu. Hal kecil seperti ini jangan dibahas lagi. Pak Joko, karena sang ahli itu tidak mau menampakkan diri, kenapa kita tidak cari cara untuk memancingnya keluar? Turnamen catur negeri Indonesia Raya akan segera dimulai. Kota Yogyakarta hanya punya satu kuota ini. Hari ini, siapapun yang bisa mengalahkan 3 orang di belakangku di atas papan catur, kuota ini akan menjadi miliknya. Ini turnamen catur yang diadakan 5 tahun sekali di negeri Indonesia Raya. Ini adalah turnamen catur terbesar di dunia. Dan asal bisa lolos ke 16 besar, keluarga akan diangkat sebagai keluarga ahli catur, membanggakan leluhur. Kuota turnamen ini keluarga Tan pasti dapatkan. Fajar Nugroho dari Zongzou. Ada yang mau menantang duluan? Dari 36 master di negeri Indonesia Raya, Fajar Nugroho yang peringkat pertama. Dia adalah pemain catur puncak level 6. Hanya selangkah lagi menuju juara catur nasional. Di seluruh kota Yogyakarta, siapa yang bisa melawannya? Aku yang maju. Andi, asal dapat kuota ikut turnamen, keluarga kita benar-benar bisa melambung tinggi. Tenang saja ya. Andi Tan dari keluarga Tan. Mari kita bertanding. Bapak Fandi, tentang permainan ini bagaimana pendapat Bapak? Kemampuan kedua pemain ini seimbang. Satu ahli dalam menyerang,
Satu lagi lebih condong ke pertahanan, tinggal lihat siapa yang lebih dulu melakukan kesalahan. Satu langkah ceroboh, seluruh permainan bisa hancur. Andi, jangan sampai lengah sedikit pun. Jangan panik, masih belum jelas siapa yang menang atau kalah. Siapa tahu Andi malah akan menang. Masih muda, sudah punya keahlian catur seperti ini. Benar-benar bibit unggul. Bahkan, kalaupun kalah, sudah cukup untuk dibanggakan. Adik kecil ini belum tentu kalah loh. Aku kalah. Menang. Nanti setelah aku dapatkan hak untuk ikut turnamen, yang pertama akan kuhancurkan adalah keluargamu, keluarga Hartono. Sayang sekali, kalau langkah ke-62-nya tidak menempati tengah papan, yang kalah pasti dia. Terima kasih atas kelonggarannya. Sejak dulu pahlawan lahir dari kalangan muda, setiap generasi melahirkan talenta baru. Aku, Fajar Nugroho, benar-benar kagum dan mengakui kekalahanku. Kalian, siapa yang mau duluan? Anditan ternyata menang melawan Master Peng. Kalau begitu, kemampuannya sudah mencapai tingkat 7 juara catur nasional. Keluarga Hartonoku dalam bahaya. Juara nasional apaan sih? Tingkat 7 itu batas pemisah yang penting. Dia masih jauh dari itu. Jinshi, sekarang teruskan semangatmu, lanjutkan. Mari kita bertanding. Aku tidak percaya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jinshi. Jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan. Jinshi, anakku. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jinshi. Jinshi, anakku. Jinshi, Jinshi, bangunlah. Bangun, Jinshi. Bangun. Aku kalah. Gampang emosi. Sulit jadi orang sukses. Si Anditan ini baru main 10 langkah kok udah nyerah. Karena kakak itu saat dia pertama kali nurunin bidaknya, udah bisa prediksi semua langkah. Terus pakai 10 bidak, nutup semua langkah dia. Jadi bagaimanapun dia main, akhirnya tetap kalah. Hebat ya, Dewi. Pak Mak, permainan baru aja mulai. Kok udah? Anditan sama lawannya levelnya beda jauh. Saya, Anditan. 3 tahun belajar catur, 10 tahun jadi 4 dan. Sampai sekarang belum pernah ketemu lawan, belum pernah kalah. Saya cuma pengen tahu, siapa yang ngalahin saya? Kota Surabaya, Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Dari 12 juara catur nasional, peringkat 11 juara 7 dan. Dia juga satu-satunya juara catur nasional perempuan di negeri Indonesia Raya. Anditan kalah sama dia nggak aneh. Pak Joko Widodo, kok bawa juara catur nasional ke kota Yogyakarta? Kelihatannya terlalu nganggap kita penting. Ayah, juara catur nasional itu apa? Hebat ya? Juara catur nasional? Biasa aja kok, nggak sehebat Dewi. Masih ada pemain lain yang berani tantangan. Bapak Master Fan, apa Bapak punya strategi untuk menghadapinya? Kepala keluarga,
Di seluruh kota Yogyakarta, tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan juara catur nasional. Yang Mulia Rektor, anak saya memang kalah, tapi setidaknya menang 1 ronde. Sedangkan keluarga Hartono tidak ada yang berani maju. Kalau begitu, keluarga Tan yang menang. Satu-satunya kuota peserta ini seharusnya jatuh ke tangan keluarga Tan. Kompet Pinapotobula. Keluarga Tan cuma menang 1 ronde doang. Berdasarkan apa? Iya, ini tidak adil. Sepertinya orang hebat itu tidak akan muncul. Sri Wahyuni. Ini. Salah satu dari 5 posisi catur yang tersulit perangkap langit bumi. Benar, yaitu perangkap langit bumi. Kalian kan minta keadilan? Siapa yang bisa memecahkan posisi catur ini? Dialah pemenangnya. Anditan lagi pula, dia menang 1 ronde. Kalau tidak ada yang bisa memecahkannya, maka satu-satunya kuota ini akan diberikan kepadanya. Perangkap langit bumi ini adalah sisa permainan dari 20 tahun yang lalu yang ditinggalkan oleh Dewa Catur. 2 tahun yang lalu, 2 guru catur agung bekerja sama menggunakan waktu 3 hari untuk menganalisisnya ribuan kali, baru akhirnya berhasil memecahkannya. Anditan, Bapak Ma, kalian berdua ada cara untuk memecahkannya? Bahkan guru catur agung yang bekerja sama saja tidak bisa memecahkannya. Saya mah hanya bisa menghela napas melihat papan catur ini. Keluarga Hartono. Kalian juga cuma bisa melihat saja. Agus Hartono, kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Lebih baik mengaku kalah saja. Buku catatan permainan caturnya, aset-asetnya, dan juga kuota untuk turnamen besar ini akan saya ambil semua. Tunggu sampai anak saya masuk 16 besar. Di pesta perayaannya nanti, pasti akan saya undang kalian untuk ikut merasakan kebahagiaannya. Kepala keluarga, bagaimana kalau Dewi Permata dicoba? Siapa tahu? Walaupun sebelumnya dia tidak mencari jalan pintas, bagaimana mungkin bisa memecahkan perangkap langit bumi ini? Untuk apa mempermalukan diri sendiri lagi? Respect tinggi. Saya hanya bisa pasrah. Kakek, saya bisa memecahkannya. Anak kecil ini kenapa di mana-mana ada kamu? Ini memecahkan sisa permainan, bukan main catur biasa. Kamu mencuri berapapun buku catatan permainan tidak akan ada gunanya. Bapak tidak mungkin benar-benar akan mengizinkannya lagi. Diam! Dewi Permata, kemarilah. Dewi Permata, kau bilang bisa memecahkan puzzle catur harimau merak dan tidak mencuri buku catatan catur. Kalau begitu, buktikan pada mereka. Nasib keluarga Hartono sekarang bergantung padamu. Ya, kakek tenang saja. Masih muda, ngapain memaksakan diri? Saran saya, jangan cari malu. Adik kecil yang lucu, berani sekali. Kakak kasih 5 kesempatan. Semangat ya. 50 kali, 500 kali pun dia tidak akan bisa. Terima kasih kakak, tapi aku cuma butuh 1 kesempatan. Nekat sekali. Astaga, 1 langkah. Hanya 1 langkah. Perangkap langit bumi terpecahkan. Ini luar biasa sekali. Mungkinkah Dewi Permata tidak berbohong? Dia benar-benar memecahkan ahli puzzle catur harimau merak.
Bagaimana mungkin? Dengan alasan apa? Mengapa harus dia lagi? Mengapa? Mungkinkah dia adalah ahli yang selama ini kita cari-cari? Adik, kamu memang hebat. Kakak yang salah lihat. Ronde ini, kamu menang. Terima kasih, Kak. Chen Hanxia, bagaimana penjelasanmu? Benar, Bapak Joko Widodo dan semua yang hadir di sini menyaksikannya sendiri. Apakah kamu ingin menuduh anakku Permata menjiplak lagi? Bapak Joko Widodo, bahkan jika gadis ini berhasil memecahkan perangkap langit bumi, tapi sama seperti anakku, dia hanya menang 1 ronde saja. Kecuali dia bisa mengalahkan orang terakhir. Benar. Kalau tidak, aku tidak akan mengakuinya. Baik, hari ini Permata akan membuat kalian semua benar-benar mengakui. Dewi Permata dari keluarga Hartono, mari kita mulai. Ini Dewi Permata. Orang yang dibawa Pak Joko. Bukan orang sembarangan. Kamu terlalu gegabah. Dek, kamu harus tahu. Di dunia ini tidak semua orang bisa main catur denganku. Langit sebagai papan catur. Pola catur seperti ini di seluruh dunia hanya 1 orang yang bisa. Apakah Anda juara catur nasional ke-12 peringkat kedua Lukman Hakim? Benar, itu saya. Dik, terlalu sombong. Kena batunya kan? Juara catur nasional level 8. Bahkan Dewa Catur pun datang ke sini mau menang pakai apa? Sial. Dewi Permata. Strategi bintang. Mainkan strategi bintang. Hidup bintang langit. Langit sebagai papan catur. Kamu juga bisa? Masih banyak yang bisa kulakukan. Silakan. Silakan. Dia bisa bertahan lama di hadapan juara catur nasional. Dia baru berusia 8 tahun. Bisa bermain imbang dengan Lukman Hakim selama ratusan langkah. Ini benar-benar jenius langka yang belum pernah ada sebelumnya dan sulit terulang di masa depan. Kalau Lukman Hakim sampai kalah, itu akan sangat lucu. Adik kecil, selain 2 guru catur agung di negeri Indonesia Raya, kaulah orang pertama yang memaksaku sampai sejauh ini. Hadapi ini. Ini. Serangan Sirius Harimau celaka. Lukman Hakim sampai menggunakan jurus ini? Jangan-jangan si Lukman ini benar-benar akan kalah ya? Gadis kecil, menyerahlah. Kalah di bawah jurus ini cukup untuk membuatmu bangga. Aku belum kalah.
aneh. Orang suci lahir ke dunia. Banyak sekali. Dewi Permata banyak sekali. Ini apa? Jurus ini bernama 9 merah kembali ke sarang. Sembilan merak bersuara bersama. Orang hebat, kami menemukannya. 9 merak kembali ke sarang, sungguh pertanda keberuntungan besar. Sudah 10 tahun, mungkinkah negeri Indonesia Raya akan melahirkan jenius Dewa Catur kedua? Dewi Permata, benar-benar yang memecahkan puzzle catur harimau merah itu, ya? Kita salah sangka terhadap Dewi Permata. Bagus. Langkah 9 merah kembali ke sarang. Yang luar biasa. Aku, Lukman Hakim. Kalah dengan sepenuh hati. Terima kasih atas kesempatannya. Menang, kita menang. Bagus sekali. Ankeku, hebat sekali. Anakku adalah Dewa Catur. Dewa Catur. Anakku adalah Dewa Catur. Dewa Catur. Dewa Catur. Rudianto Tan, kalian kalah. Ayah. Gumeng, kau tunggu saja. Meski harus seumur hidup, aku akan mengalahkanmu. Ayo kita pergi. Bahol. Bagus sekali. Dewi, selamat ya. Kamu berhasil lolos kualifikasi turnamen. Terima kasih Pak Joko. Dengan kemampuan caturmu yang sekarang, diberi waktu, pasti kamu akan menjadi Dewa Catur. Saat itu, kamu bisa melindungi negeri Indonesia Raya menghadapi invasi orang negeri Timur Laut. Orang negeri Timur Laut sehebat itu? 10 tahun lalu, Dewa Catur Yudianto Sirgar sendirian mengalahkan 10 guru catur agung dari Timur Laut. Tapi dia diracuni secara licik oleh mereka. Hidup matinya tidak diketahui. Sekarang mereka berencana menyerang lagi. Jika negeri Indonesia Raya tidak bisa melahirkan Dewa Catur baru untuk melawan mereka, maka dunia catur kita tidak akan pernah bangkit lagi. Dewi, selama ini Pak Joko merasa bersalah padamu. Dalam turnamen Go kali ini, keluarga Hartono tidak mengharapkan reputasi apapun. Tapi Pak Joko memintamu harus menginjak-injak putra negeri Timur Laut. Banggakan negeri Indonesia Raya dan wibawa dunia catur kita. Ya. Dewi akan berusaha sepenuh hati mengembalikan kejayaan Dewa Catur. Akademi Catur Indonesia Raya, tempat yang didambakan oleh semua pecatur di dunia. Ayo Dewi. Iya, tunggu dulu. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Ini tempat yang pantas buat kalian. Cepat minggat. Dari mana datangnya pengemis? Berani-beraninya berbuat onar. Di depan pintu Akademi Catur Indonesia Raya kami. Kedatangan langsung dari sang juara catur nasional sungguh membuat tempat ini bersinar. Tidak apa-apa. Sudah 3 tahun kita tidak bertemu. Kamu masih belum mencapai peringkat 6. Coba bayangkan, kalau si tua itu tahu murid kesayangannya ternyata sampah seperti ini, sementara aku, murid durhaka yang diusirnya, justru menjadi juara catur nasional peringkat 8. Menurutmu, apakah dia akan marah sampai bangkit dari kubur? Diam. Aku tidak pantas menerima julukan itu. Si kecil ini jangan-jangan muridmu? Asal cari anak kecil buat mengisi kekosongan. Kamu pikir ini mainan?
Paman, ayah pernah mengajariku. Mengolok-olok orang lain itu tidak baik. Nanti lidahmu busuk. Hati-hati bicaramu. Kamu berani juara catur nasional mengejekmu. Ini kehormatanmu. Dasar gadis kecil, tidak tahu terima kasih. Gue hajar lo, berhenti. Kak, masalah antara kita berdua tidak ada hubungannya dengan orang lain. Hari ini, Aku Dewi Permata dari keluarga Hartono, kota Yogyakarta. datang untuk ikut turnamen catur. Tolong minggir. Kita bisa masuk sekarang kan? Kamu ngapain? Kembalikan Dewi Permata. Kasih. Dasar gadis kecil, pantas ikut turnamen catur? Kartu permata emasmu ini curiga ini hasil curian dari mana ya? Masih kecil sudah tidak belajar yang baik, besar nanti jadi apa? Pergi sana. Aku tidak mencuri kartu permata emas ini diberikan oleh kepala sekolah Pak Joko Widodo. Lihat penampilan kalian yang seperti pengemis. Pasti orang kampung yang baru datang, kepala sekolah melirik kalian sekali saja. Sudah cukup buat kalian sombong seumur hidup. Tidak mau mati. Cepat pergi. Kakak kelas. Kalau ada masalah, serang aku saja. Mereka tidak bersalah, jangan sampai kamu membuat masalah ini menjadi tidak terkendali baru senang. Memang iya mau apa? Mau masuk baiklah. Asalkan kalian bisa memecahkan permainan caturku, akan kubiarkan kalian masuk. Apa ini? Hati-hati Dewi Permata. Pak Fandi, jatuh. Pak Fandi, Anda baik-baik saja? Pak Fandi? Pola kurungan tanah. Pola ini harus dipecahkan dengan bidak catur. Jika nekat menerobos, pasti akan terluka karenanya bisa mati atau cacat. Bukan sembarang orang bisa ikut serta. Ingin ikut turnamen ini? Lain kali saja. Kalau begitu akan kuhancurkan pola ini dan keluar dengan cara yang terhormat. Dewi Permata. Pola kurungan tanah. Di bawah guru catur agung, Tidak ada yang bisa memecahkannya. Kamu anak kecil yang belum berpengalaman. Berani-beraninya. sekadar mengingatkan, Kau hanya punya kesempatan 3 langkah. Jika tak bisa dipecahkan dalam 3 langkah, maka akan dianggap penyusup oleh formasi ini. langsung dibunuh. Yang kedua, ini yang kedua. Kau masih punya kesempatan 1 langkah. Kalau kau memang ingin mati, ayo mati saja. Yang harus mati adalah kau. Tidak mungkin. Hai Permata. Guru, hati-hati. Sialan. Sungguh keterlaluan. Sekarang bisakah kita masuk sekarang? Penjahat, kembalikan kartu permata emasku. Aku akan lapor ke Pak Joko. Kalian nakali aku. Aku takut sekali. Mau, ya. Nah, ambil. Catur. Beri padaku, jangan diinjak. Beri, penjahat. Permata. Beri. Permata. Kamu, kenapa kamu nakali orang? Iya, aku nakali kamu. Mau apa? Kompetisi akan segera dimulai. Kenapa Permata dan yang lain belum sampai? Dia adalah kunci kemenangan negeri Indonesia Raya atas negeri Timur Laut. Laber. Rektor, ada yang buat keributan di luar. Mau masuk paksa ke lokasi kompetisi. Bangsat, usir mereka. Siap.
Usir si pengemis busuk itu dan si gadis kecil itu. Tunggu. Siapa yang kamu maksud? Seorang pengemis. Dan satu lagi. Dan satu lagi anak umur 8 tahun. Ya. Kenapa kau suka mengganggu orang? Memang aku gangguin kamu. Mau apa? Aku pengawas utama turnamen ini. Kalau aku tidak setuju, kalian jangan harap bisa masuk satu langkah pun. Dewi Permata masih ingin membawa ayah hidup sejahtera. Aku harus masuk. Cari mati. Ayah, kamu baik-baik saja. Kalian Pandi Setiawan? tidak masuk akal. Aku mau ketemu Joko Widodo. Fandi Setiawan. Berani masuk paksa ke Akademi Catur Indonesia Raya. Patahkan tangan kakinya. Dasar jalang, di kehidupan selanjutnya, buka matamu lebar-lebar. Bukan sembarang orang bisa kau ganggu. Hentikan. Hentikan. Kepala sekolah, dasar perempuan licik, mengatasnamakan Anda, bangsat. Kamu baik-baik saja? Paman kepala sekolah, dia yang melarang kami masuk dan mengganggu kami. Bagus. Bahkan berani menghina tamu kehormatanku. Siapa yang memberanikanmu? Aku. Ketua Zou, ada keberatan? Edi Sudrajat. Aku perintahkan kamu untuk segera berlutut dan minta maaf pada Dewi Permata dan teman-temannya. Jika Dewi Permata mau memaafkanmu, semua masih bisa dibicarakan. Jika tidak, Ketua Zou, kamu menyuruhku seorang juara catur nasional tingkat 8 puncak untuk berlutut pada seorang perempuan licik? masih berani bicara seenaknya. Hari ini, Jika kamu tidak berlutut, aku atas nama kepala sekolah umumkan. Mulai saat ini, gelar juara catur nasional tingkat 8-mu dicabut. Kualifikasi sebagai penguji utama dibatalkan. Seumur hidupmu, tidak boleh menyentuh papan catur lagi. Pelanggar akan dihukum berat. kamu? Beraninya kamu? Silakan coba. Edi Sudrajat, buta dan tak tahu diri. Mohon maaf atas kesalahanku. Dimohon pengampunannya. Edi Sudrajat, saya buta, saya mohon maaf. Mohon dimaafkan. Tuan, hamba buta, tolong beri kami kesempatan lagi. Nonagu, ampun, Nonagu. Kamu hanya mengandalkan kekuasaan. Masukkan ke penjara. Tunggu hukuman. Tuan, ampun, Tuan. Ini salah saya, Zou. Karena kurang pengawasan, membuat kalian tersinggung. Silakan. Saya umumkan. Turnamen Go Negeri Indonesia Raya resmi dimulai. Bagus. Juara turnamen ini, muridku Rizky Ananda yang akan mengambilnya. Siapa yang tidak terima, silakan naik ke panggung dan adu kemampuan. Hidup mati tanggung sendiri. Siapa yang berani melawanku? Aku yang akan maju. Doni Pratama, mari kita mulai. Pertandingan dimulai. Bakat terbesar di kalangan generasi muda kota Surabaya. Katanya, di usia 15 tahun sudah mencapai level 5. Sekarang ini, jaraknya dengan juara catur nasional sepertinya tinggal selangkah lagi. Semangat kak, ajari dia pelajaran, anak sombong ini. Nanti kalau kamu kalah, kamu harus makan. Bidak catur ini satu persatu. Kamu juga sama?
Aku kalah. Makan semuanya. Berhenti! Kamu sudah menang. Kenapa masih berbuat sekejam ini? Nggak terima. Ayo hadapi aku kalau berani. Dewi Permata, orang ini licik dan kejam hati Bayati. Ya, terima kasih, Pandi Setiawan. Dewi Permata mengerti. Baik, aku yang akan melawanmu. Cewek kecil ini. Dia ini siapa sih? Nggak tahu ah. Bahkan Doni Pratama saja kalah. Kayaknya dia cari masalah sendiri deh. Dasar jalang. Nasibmu akan lebih buruk 100 kali lipat darinya. Siapa yang sengsara belum tentu. Sombong sekali. Kamu sebentar lagi mati. Jalang, mati kau. Dewi Permata, hati-hati. Kamu licik. Dewi Permata, aku pernah ajari kamu jurus ini, biar orang jahat ini merasakan kehebatanmu. Ayah, Dewi Permata mengerti. Baik. Kamu kalah. Bodoh, kalah sama anak kecil lagi. Dewi Permata menang. Hebat sekali. Itu balasan buat kamu yang suka nakal. Sekarang rasakan sendiri. Masih kecil umurnya, tapi sudah tahu diri. Ayah pernah bilang, main catur harus untuk melatih diri. Menenangkan pikiran dan menolong sesama. Semakin tinggi ilmu caturnya, semakin besar tanggung jawabnya. Bukan buat semena-mena seperti kalian. Kamu? Berani-beraninya menasihati aku? Kalau begitu di atas papan catur ini, kita tentukan hidup mati dan selesaikan dendam. Baik miskin member come 10 langkah duluan. Ambil bidak putih jalan duluan. Kalau kamu salah langkah, potong 1 jari sampai semua jari terpotong. Kalau kamu yang kalah, Aku ini juara catur nasional nomor 1, mana mungkin kalah sama kamu, si anak kecil ini. bahkan kalau fair terjadi. Kalau aku yang salah langkah, aku juga potong jari. Kalau aku kalah, aku akan menghantamkan kepala ke papan catur ini sampai mati. Cukup? Anak ini memang hebat, tapi untuk menantang juara catur nasional kayaknya masih jauh. Memberi 10 langkah saja, 20 atau 30 langkah pun pasti tidak akan menang. Ngapain sampai segitunya? Baik, perkataan juara catur nasional tidak bisa ditarik kembali. Tunggu dulu. Taruhan ini terlalu tidak adil bagimu. Begini saja. Kamu beri handicap, aku yang akan tutup mata dan melawanmu. Kamu menghinaku. Baru adil seperti ini. Silakan. Baik. Kalau kamu bisa bertahan melewati 10 langkah dariku, maka kamu yang menang. Aura catur. Dia sudah mencapai tingkat guru catur agung. Dia baru 8 tahun, ternyata juga punya aura catur. Satu langkah ke-20. Dia bahkan masih menguasai permainan? Ini tidak mungkin. Satu langkah tadi kamu melakukan kesalahan, kan? Langkahmu tadi itu jelas-jelas salah. Jangan ingkar janji.
Aku, Edi Sudrajat, tak pernah ingkar janji. Apa yang kukatakan, itulah yang kulakukan. Guru. Raja Jota. Langkah ke-29. Sesuai perjanjian, Kalau juara catur nasional Edi, langkah berikutnya masih tak bisa menang, maka dia kalah. Tak kusangka dia begitu sulit dihadapi. Sialan. Aku tak boleh kalah. Aku tak akan kalah. bahaya. Satuan manusia biduk. Cuman bayangan pola catur. Dibandingkan dengan satuan manusia biduk yang sebenarnya masih jauh. Satu biduk. Guncang dunia. Guru. Guru. Terima kasih atas permainannya. Dewi Permata menang. Bagus. Tampaknya negeri Indonesia Raya kita akan mendapat satu guru catur agung lagi. Aku kalah. Aku ini juara catur nasional nomor 1, tapi kalah dari anak kecil 8 tahun. Kakak seperguruan. Kalau tahu akan seperti ini? Mengapa dulu kau begitu? Dulu guru mengusirmu dari perguruan hanya ingin mengasah mentalmu. Tak disangka kau masih keras kepala sampai sekarang. Diam, aku kalah. Nyawaku ini, aku bayar padamu. Guru. Hidup di dunia ini. Apalagi artinya, biarkan aku mati saja, semua berakhir. Memang katanya hidup itu begini, tapi cuma satu permainan catur. Mana bisa mewakili seluruh kehidupan? Kalau kalah satu permainan catur saja sudah tidak tahan. Meskipun kau jadi guru catur agung, bahkan jadi dewa catur, aku tetap akan memandangmu rendah. Terima kasih. Hati-hati. Orang negeri timur laut. Sampah, papan catur saja tidak bisa kau tangkap. Berani-beraninya kau main catur. Sudah 10 tahun, kalian negeri Indonesia Raya tetap saja sampah yang lebih hina dari babi dan anjing. Dasar pengecut. Negeri kami tidak menyambut kalian. Pulang saja ke negeri timur laut. Jangan buru-buru. Kali ini datang, aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Kalian pasti akan menyukainya. Bawa mereka ke sini. Bukankah itu juara catur nasional tingkat 7 dari kota Jakarta? Anggota Akademi Catur Lukman. Yang paling depan ini adalah juara catur nasional tingkat 8, Mocamat Ali. Kenapa sampai dia juga? Kedua orang ini semuanya adalah anggota Akademi Catur negeri kita. Jangan-jangan Orang-orang hina dari timur laut itu. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Saya dari negeri timur laut. Hanya ingin bertanding dengan negeri Indonesia Raya. Tak disangka anggota akademi kalian juara catur nasional. Begitu mudah dikalahkan. Jadi beri mereka pelajaran. Tidak berlebihan kan? Kalian ini sungguh keterlaluan. Katanya negeri Indonesia Raya adalah tanah suci para pecatur. Banyak jagoan. Tidak tahu apakah bisa memilih 2 orang sampah untuk bertanding dengan kami. Bajingan. Kamu mau apa? Hari ini, semua orang dari negeri Indonesia Raya asalkan bisa mengalahkan kedua orang di belakangku ini. Aku akan melepaskan mereka berdua. Tapi kalau tidak bisa menang, maka aku akan menghancurkan akademi caturnya. Orang negeri Indonesia Raya tidak boleh main catur seumur hidup. Permintaan ini tidak berlebihan, kan? Bajingan, jangan lancang. Aku yang akan melawan.
Kau... Guru. Biji caturnya saja tidak bisa kau tangkap, kau pantas? Siapa kau sebenarnya? Ryan Alfarizi. Ryan Alfarizi, guru catur agung negeri Timur Laut. Kau ternyata tidak mati. Sudah 10 tahun sampai negeri Indonesia Raya. Bahkan aku, Ryan Alfarizi, kau lupakan? Jalan caturnya 1000 perubahan, 10.000 variasi. Misterius seperti ilahi. Sudah lama dijuluki tangan hantu. Dulu terluka oleh dewa catur. Menghilang selama 10 tahun. Tak disangka. Ryan Alfarizi. Arifin Putra. Arifin Putra nomor 1 di dunia catur negeri Timur Laut. Cheng Fu tidak berguna. Terluka oleh gerombolan perampok. Kumohon pada kalian semua, usir gerombolan perampok dari negeri Timur Laut ini. Keluar dari negeri Indonesia Raya. Pergi dari negeri Indonesia Raya. Pergi. Pergi dari negeri Indonesia Raya. Pergi dari negeri Indonesia Raya. Wah, negara kota negeri Indonesia Raya, pengecut. Masa iya semuanya sama sampahnya seperti dia? Masih adakah yang mau keluar dan mempermalukan diri? Negeri Indonesia Rayaku, belum giliranmu untuk berulah gerombolan perampok negeri Timur Laut. Akhirnya, Guru Catur Agung Negeri Indonesia Rayaku datang. Guru Catur Agung Imam Sudirman di sini. Guru Catur Agung Nur Hidayat di sini. Bajingan negeri Timur Laut. Berani-beraninya membuat keributan. Bagus. 2 guru catur agung ada di sini. Pasti bisa mengalahkan negeri Timur Laut. Kupikir semua orang negeri Indonesia Raya adalah pengecut seperti ini. Baru seru. Lepaskan mereka dan minggir dari wilayah negeri Indonesia Raya. Yang melanggar perintah akan dihukum mati. Besar sekali mulutmu. Semoga saat kau berlutut di tanah nanti masih seberani sekarang. Sampai 10 tahun yang lalu. Sekarang berani menyebut diri sebagai guru catur agung? Kalian berdua sebaiknya menyerang bersama. Dengan begitu, mungkin kalian berdua bisa bertahan lebih lama. Sombong. Bajingan tak tahu malu berani melawan 2 guru catur agung sendirian. Tidak masuk akal. Kami mohon Guru Catur Agung menindas si brengsek itu. Perkuat dunia catur negeri Indonesia Raya. Kami mohon Guru Catur Agung, perkuat dunia catur negeri Indonesia Raya. Silakan. Aku juga ingin melihat guru catur agung dari negeri Indonesia Raya ini. Sebenarnya seperti apa sih? Seperti ayam dan anjing. Sombong sekali. Ryan Alfarizi ini bertanding melawan 2 guru catur agung sekaligus. Ternyata tidak kalah. Jangan-jangan dia sudah melampaui level 9 dan mencapai tingkat dewa catur. Dari dulu sampai sekarang, hanya dewa catur 10 tahun lalu yang bisa mencapai tingkat seperti itu. Ryan Alfarizi memang hebat, tapi masih jauh dari tingkat dewa catur. Inilah guru catur agung. Guru catur agung katanya cuma segini kemampuannya. Di negeri Timur Laut kami, dia bahkan tidak pantas duduk semeja dengan anak kecil. Kedua guru catur agung sudah mengeluarkan jurus andalan mereka. Sukses atau gagal tergantung langkah ini.
Perisai makhluk hebat. Langsung hancur. Kekuatan yang menakutkan apa mungkin? Kekuatan rakasa. Kekuatan rakasa yang bisa menelan segalanya keduanya akan kalah. Kamu yang gila. Kamu yang bodoh, keluargamu juga bodoh. Bagaimana mungkin? Kekuatan naga hijau bahkan lebih buruk dari cacing tanah. Giliranmu. Kamu kalah. Cepat. Bawa kedua guru catur agung ini ke klinik untuk diobati. Baik. Dua guru catur agung ternyata dikalahkan total. Selesai. Benar-benar kalah? Inikah yang kalian banggakan, dua guru catur agung itu? Menurutku mereka cuma sampah, kan? Kemampuan amatir. Bisa disebut tempat suci catur? Masih adakah orang sembarangan yang mau datang mencari malu? Bahkan kami berdua, guru catur agung bekerja sama pun masih kalah darinya. Apakah dunia catur negeri Indonesia Raya kita akan punah begitu saja? Ingatlah, setelah hari ini, mulai saat ini, negeri Indonesia Raya tak akan ada lagi permainan Go. Sedangkan kalian asalkan kau memohon padaku, mengucapkan sekali lagi negeri Indonesia Raya semuanya sampah, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Jangan harap. Kami, rakyat negeri Indonesia Raya, lebih baik mati daripada dipermalukan. Qin tidak bisa membiarkan negeri Indonesia Raya ternoda. Kumohon pada kalian semua, perkuat dunia catur negeri Indonesia Raya kita. Kalau memang ingin mati, akan kukabulkan keinginan kalian. Berhenti. Lepaskan mereka. Aku yang akan melawanmu. Dua guru catur agung sudah kalah. Dewi Permata, apakah kamu masih bisa menciptakan keajaiban? Anak kecil, mau minum susu, pulang saja cari ibumu. Jangan sampai nanti ngompol ketakutan. Negeri Indonesia Raya kami belum kalah. Menang atau kalah bukan cuma omongan. Kalau negeri Indonesia Raya kalian mau ingkar janji, akibatnya aku takut kalian tidak sanggup menanggungnya. Kalian bersenang-senang terlalu dini. Permainan catur dua senior itu belum kalah. Dewi Permata, permainan catur dua guru catur agung sudah kalah. Kenapa kamu harus... Pandi Setiawan, aku akan menang. Anak kecil, mulutmu besar sekali. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira kamu bisa membantu mereka membalikan kekalahan? Apakah negeri Indonesia Raya kalian yang terhormat sudah kehabisan orang? Sampai-sampai harus mengandalkan seorang anak kecil untuk bertanding catur. Mati ketawa deh. Begini saja, aku kasih kamu kesempatan. Kalau kamu kalah, aku bisa kasih tahu kamu, semua orang akan mati dengan sangat menyedihkan. Percuma. Dua guru catur agung saja sudah tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dia cuma anak kecil. Hebat, hebat, hebat. Kalian semua bilang tidak mungkin menang, tapi aku justru mau menang untuk kalian lihat. Apa? Tidak mungkin. Dewi Permata. Dewi Permata benar-benar berhasil. Masih ada kesempatan. Kita belum kalah. Ayo Dewi Permata. Satu-satunya langkah kemenangan. Ternyata kamu bisa menebaknya. Hanya keberuntungan saja.
kedua guru catur agung tidak bisa memecahkan metode ini, ternyata langsung diketahui Dewi Permata. Dewi Permata benar-benar punya bakat dewa catur. Tinggal satu ronde terakhir, kita bisa balikkan kekalahan jadi kemenangan. Kau memang punya beberapa kemampuan. Dalam permainan caturku ini, semua posisi adalah langkah buntu. Lihat bagaimana kau memecahkannya. Jika tidak bisa memecahkan permainan catur ini, negeri Indonesia Raya kalian tetap akan kalah. Semua posisi dalam permainan catur ini juga semuanya adalah buah catur yang mati. Ternyata cuma mengandalkan keberuntungan saja. Permainan catur ini kamu tidak mungkin menang. Apa benar-benar tidak ada cara lagi? Belum tentu loh. Anak kecil, keberuntunganmu sudah habis, dan kakimu, ucapkan selamat tinggal pada matamu dan tanganmu. Sebelum bicara, buka lebar-lebar mata kalian dulu. Lihat baik-baik. Ini tidak mungkin. Menghidupkan kembali dari mati. Gerakan ini, di dunia saat ini hanya satu orang yang bisa. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Menang. Kita menang. Menang. Dewi Permata yang melakukannya. Dialah guru catur agung yang sebenarnya. Tidak. Mungkin dia sudah mencapai tingkat dewa catur. Vartelo catur dewa catur. Ayah, aku menang. Dewi Permata memang hebat. Kau bajingan kecil kau. Sampah. Bawahan ini gagal melaksanakan tugas. Tuan, ampunilah nyawa hamba. Tuan, ampunilah nyawa hamba. Tuan, ampunilah nyawa hamba menghidupkan kembali dari mati. Di dunia ini hanya satu orang mati yang pernah menggunakannya. Kau keturunannya atau penerusnya? Kalian semua sudah kalah. Lepaskan dia sekarang. Pergi. Kalau begitu, aku anggap saja kau sebagai penerusnya. Sudah 10 tahun. Yudianto Siregar. Akhirnya ada satu orang lagi di dunia ini yang layak untuk aku turun tangan sendiri. Bikin-bikin hantu. Kamu ini siapa sih? Kalian pasti pernah dengar namaku. Arifin Putra. Aku siapa? Ayah, aku ini siapa? Ayah, kenapa? Jangan nakutin Dewi Permata dong ya. Arifin Putra. 10 tahun lalu, 6 kali nantang Dewa Catur Yudianto Siregar. Selalu gagal. Terus ngajak 9 guru catur agung negeri Timur Laut. Ngegep Dewa Catur tetap kalah. Gak nyangka. Dia berani ngedrak Dewa Catur. Sampai Dewa Catur hilang 10 tahun. Sampai sekarang nasibnya nggak jelas. Bajingan. Kamu benar-benar jahat. Catur Go ini bukan soal perkelahian atau pembunuhan. Ini adalah medan pertempuran batin manusia. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Asal bisa menang, cara apapun boleh digunakan. Tidak ada yang salah dengan itu. Prinsip sederhana ini, masa kalian tidak tahu? Sebenarnya kamu mau apa? Yudianto Siregar sudah tiada. Tapi aku melihat bayangannya di dirinya. Aku ingin bertanding dengannya. Satu pertandingan untuk menentukan hidup mati. Sejak usia 13 tahun, aku sudah mengalahkan semua pecatur negeri Timur Laut. Usia 16 tahun, aku melawan 6 guru catur agung negeri Indonesia Raya tanpa pernah kalah. Tapi seumur hidupku, aku tak pernah bisa mengalahkan Yudianto Siregar dengan cara yang terhormat sekalipun tidak. Kamu takkan bisa menang melawan Dewa Catur.
Syukurlah langit memberiku kesempatan ini. Hari ini, asal aku bisa mengalahkanmu berarti aku sudah mengalahkan Yudianto Sirgar. Ini akan menghapus penyesalan seumur hidupku. Kamu salah. Meski kamu bisa mengalahkanku, tetap tak akan bisa melampaui Dewa Catur rintangan yang dia tinggalkan di hatimu. Ngapain bohongin diri sendiri? Kalau kamu setuju, yang mati hanya kamu sendiri. Tapi kalau kamu tolak, semua yang ada di sini akan ikut mati bersamamu. Dewi, jangan gegabah. Banyak mulut. Pak Pandi. Arifin, kau keterlaluan. Pak Joko. Bagaimana? Mau lanjut? Hidup atau mati, semua tergantung keputusanmu. Baik, aku terima tantanganmu. Bagus. Sudah 10 tahun. Yudianto Siregar. Akhirnya aku menunggu hari ini. Silakan. Santai Mamada. Cuman main catur membosankan. Lihat siapa yang datang. Kakek Dewi. Dewi Permata. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Memperlakukan manusia sebagai bidak catur. Tidak hanya menentukan siapa yang lebih unggul, tetapi juga hidup dan mati. Orang-orang ini akan sesuai dengan sebuah bidak di papan catur. Begitu bidak Dewi Permata dimakan oleh lawan orang yang sesuai dengan bidak itu, juga akan mati. Silakan. Dewi Permata, jangan ragu-ragu. Kakek percaya padamu. Saya, Anditan, seumur hidup ini tidak pernah tunduk pada siapapun selain kamu. Jangan pedulikan hidup dan mati kami. Bunuh saja dia. Baik. Sayang. Ayah. Orang ini. Kenapa ada perasaan seperti pernah bertemu sebelumnya? Tunggu. Ayah. Aku mau ikut permainan catur. Budi Santoso, jangan lakukan hal bodoh. Ikut permainan catur, kau juga bisa mati. Ayah, jangan. Dewi Permata, kau sudah dewasa. Ayah sangat bangga. 8 tahun ini, aku bukan ayah yang baik. Semua hal ini seharusnya bukan tanggung jawabmu. Ayah. Ingat, permainan catur itu seperti hidup. Hanya dengan untung dan rugi. Baru bisa terjun ke dalamnya. Mengalahkan takdir. Ayah. Cari mati. Kalau begitu, mari kita mulai. Nona kecil. Bisa bertahan selama ini di bawahku. Selain Yun Chang Xuan, kau adalah yang pertama. Tapi sayangnya, kau tak ingin ada yang mati karena dirimu. Jadi selalu ragu-ragu. Setiap satu langkah pun ragu. Semakin kau seperti ini, semakin kau akan membunuh semua orang. Aku dengar. Di antara mereka ada musuhmu kan? Asal kau letakkan satu bidak sekarang, aku akan membantumu. Membuat mereka lenyap dari dunia ini. Bukankah ini yang kau impikan? Cukup, aku tak mau dengar. Aku tak mau. Keras kepala. Ayah. 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 Jangan. Ayah.
baru seru kalau begitu. Dewi Permata ingin menang. Harus ada yang berkorban. Aku tidak takut mati. Tapi para penjahat negeri timur laut ini tidak boleh berhasil. Benar. Paling-paling, Aku habiskan nyawaku untuk melawannya. Apalagi yang kau tunggu? Jangan sampai aku memandangmu rendah. Dewi Permata, kau pasti bisa. Percayalah pada dirimu sendiri. Lanjutkan. giliranmu. Nah, kamu tahu langkah selanjutnya harus diletakkan di mana? Benar kan? Kalau mau menang, harus ada pilihan. Maukah ayahmu mati atau semua orang ikut mati bersamanya? Pilih salah satu. Silakan. Tidak seperti itu, kamu berbohong. Aku ingin semua orang tetap hidup. Aku ingin semua orang tetap hidup. Kalau kamu sudah tahu mana yang benar dan salah, mengapa masih menipu dirimu sendiri? Dulu, demi mengalahkan Yun Changsuan, aku rela meninggalkan istri dan anak perempuanku. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan perasaan yang sama. Dewi, jangan ragu-ragu. Kakek selalu bangga padamu. Aku, Anditan, rela mati untuk dunia catur negeri Indonesia Raya. Suatu kehormatan. Di kehidupan berikutnya, aku pasti akan mengalahkanmu. Dewi, kamu pasti tahu di mana menyimpannya. Benar tuh kan? Ayah, Dewi tidak bisa. Apakah Dewi sudah lupa perkataan ayah? Untuk mendapatkan sesuatu pasti ada yang hilang. Dan dengan kehilangan baru bisa ada perolehan. Dengan nyawa ayah seorang untuk menukar nyawa semua orang. Ini sepadan. Dewi jangan takut. Ayah akan selalu menemanimu selamanya. Jangan. Memasuki permainan dengan diri sendiri. Manusia akan dikendalikan oleh bidak catur. Tidak bisa berbuat lain. Tapi Budi Santoso ini ternyata bisa mengendalikan bidak catur secara terbalik. Siapa sebenarnya dia? Ayah, jangan, ayah, jangan. Jangan. Putri ayah namanya siapa? Putri ayah. 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 Kau tertipu. Langkah apapun yang diambil pasti kalah. Kalian semua akan mati. Yudianto Siregar, akhirnya aku mengalahkanmu sekali. Ini bagaimana mungkin? Ayah. Kamu ini siapa sih? Yudianto. Siregar. Yudianto Siregar. Ayah. Dewa catur ya memang dewa catur. Seharusnya aku sudah menebaknya dari dulu. Mempertaruhkan diri demi mengalahkan takdir. Yudianto Siregar. Hormat kepada dewa catur. Ayah, beneran kamu dewa catur. Hebat banget ya. Anak bodoh, di dunia ini sebenarnya tidak ada yang namanya dewa catur. Asal ada catur di hati, setiap orang bisa jadi dewa catur.